Baik, kita mulai pertemuan kita untuk mata kuliah Teknik Drainase. Hari ini saya akan menjelaskan pertemuan keenam ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keenam ini di mata kuliah Teknik Drainase, kita akan membahas materi tentang analisis hidrolika ya. Sebelum membahas materi ini, saya ingin merefresh kembali materi sebelumnya, pertemuan keempat dan kelima tentang analisis hidrologi ya. Bagaimana kita merencanakan hujan rancangan dan juga debit rancangan atau debit rencana. Nah, dari data tersebut untuk proses berikutnya adalah kita akan melakukan analisis hidrolika. Ya, sebelum saya membahas analisis hidrolika, saya ingin Anda berpikir, Anda me- menentukan ya tiga kata kunci yang berkaitan dengan analisis hidrolika saluran. Ya, seperti layaknya sebelum perkuliahan minggu lalu selalu mengawali dengan tiga kata kunci supaya Anda bisa eh, membayangkan, berpikir tentang apa yang akan Anda pelajari. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mengulang kembali juga bahwasanya di mata kuliah teknik drainase ini ada tiga capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kita sudah masuk di CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah di poin kedua, yaitu kami harapkan mampu merancang ya saluran drainase sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, untuk merancang ini kita perlu analisis hidrologi dan analisis hidrolika. Nah, hari ini kita akan bahas tentang analisis hidrolika. Nah, mengapa kita harus menganalisis hidrolika ini? Ini digunakan untuk kita dapat menentukan nanti kapasitas saluran drainase. Nah, untuk menentukan kapasitas saluran drainase tentu kita harus bisa menghitung dulu kapasitas yang akan direncanakan. Kemudian menentukan bentuk dan bahan dari saluran drainase yang akan ditentukan. Dan yang paling penting juga merencanakan dimensi saluran dan nanti menggambar rencana detail ya saluran drainasenya. Ya, jadi ada empat tujuan mengapa kita harus melakukan analisis hidrolika. Nah, yang pertama bagaimana kita menentukan kapasitasnya ya. Jadi ini penting kita mempelajari analisis hidrolika dalam merencanakan dimensi. Ya, jadi untuk menentukan kapasitas nanti kita akan menentukan dimensi dan juga nanti posisi muka air relatif. Nah, untuk menentukan ini kita perlu menentukan beberapa langkah ya, setidaknya ada dua langkah ini. Yang pertama menghitung debit rencana. Ini sudah minggu lalu ya, berdasarkan perhitungan curah hujan rancangan dan tata letak jaringan drainase ya, berdasarkan peta kota dan peta topografi. Nah, ini sudah kita lakukan harusnya ya. Yang kedua, nanti baru menentukan letak dan beban saluran-saluran tersebut secara kumulatif dari saluran penangkap, pengumpul dan pembuang dengan mempertimbangkan kontribusi dari saluran-saluran sebelumnya. Jadi secara umum saluran drainase itu ada tiga ya, nanti ada saluran penangkap, pengumpul dan pembuang ya. Nah, tentu nanti dalam satu peta tata kotanya ini sudah lengkap ya, ada saluran penangkap, ada pengumpul dan pembuang. Nah, sebagai contoh kita akan membuat seperti ini ya. Kita membuat nomor saluran satu dan 2 berarti ini awal ya, dan dia tidak punya saluran sebelumnya dan dia sebagai saluran penangkap. Kemudian saluran berikutnya 3 4 ini juga tidak punya saluran sebelumnya dan dia juga sebagai saluran penangkap. Kemudian saluran 4 dan 5 dia punya saluran sebelumnya yaitu 3 dan 4. Nah, dia berfungsi sebagai penangkap saluran sebelumnya dan juga sebagai pengumpul.
Ya, jadi sini ya. Jadi satu jenis saluran itu bisa berfungsi lebih dari satu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti Anda juga harus membuat seperti ini ya, kapasitas saluran dan jenis salurannya. Ya. Oke, nah kemudian ini bentuk saluran drainase. Kalau dari kapasitas sekarang bentuknya, nah bentuknya ini macam-macam, tapi secara umum ada dua ya, saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka itu adalah saluran tanpa penutup, ya jadi terbuka ya airnya dapat dilihat di mana terdapat permukaan air yang bebas, ya, seperti ini ya permukaan air yang bebas. Ya karena dia bebas ya, tergantung dari tekanan atmosfer nanti. Permukaan bebas dipengaruhi oleh tekanan udara tadi ya, secara langsung umumnya untuk menyalurkan air yang kualitasnya tidak membahayakan ya. Jadi dia terbuka. Kemudian kalau saluran tertutup, saluran yang memiliki penutup di bagian atasnya ya, seperti ini ya, ada penutup ya. Ya. Jika air memenuhi seluruh bagian penampang saluran, berarti ini penampangnya ya, disebut saluran tertutup atau aliran pipa. Ya, kalau misalnya sampai ini penuh, ya, ini juga saluran penutup ya, saluran tertutup ya, atau aliran pipa. Tidak terdapat permukaan air yang bebas ya, karena tertutup ya, dan secara langsung tidak dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, ini nanti hanya dipengaruhi oleh tekanan hidrolik ya di dalam saluran ya saja. Ini berfungsi untuk mengalirkan air yang biasanya sudah tercemar maupun yang tidak dan dibangun biasanya di daerah dengan kepadatan yang tinggi dan lahan yang sempit. Ya, tentu ini akan lebih mahal ya dan lebih kompleks ya dibandingkan dengan saluran terbuka. Nah, kemudian bentuk-bentuk penampang ini juga macam-macam. Setidaknya ada 5 jenis bentuk penampang saluran. Ya, yang pertama adalah trapesium. Nah, ini bentuknya seperti ini trapesium dan ini paling umum dipakai biasanya atau segi empat seperti ini. Kemudian setengah lingkaran berarti dia terbuka seperti ini. Segitiga nggak ada gambar sini ya, berarti begitu ya. Ya, kemudian lingkaran berarti seperti ini penuh. Ya, dan di sini berbagai bentuk penampang dengan fungsinya ya dan lokasi-lokasi yang biasa digunakan. Ya, jadi saya kira nanti Anda bisa baca ini. Nah, kemudian bahan-bahannya ya bahan-bahannya ini ya kalau di kita berdasarkan apa KP ya kriteria perencanaan biasanya ini hanya ada 3 jenis bahan yang dianjurkan. Apa itu? Yang pertama pasangan batu ya atau pasangan beton ya dan juga nanti tanah ya jadi ada pasangan batu, beton dan tanah. Nah, untuk tebal minimumnya pasangan batu itu diambil 30 cm. Kalau beton ini bisa lebih tebal minimumnya lebih besar ya, lebih besar sama dengan 8 cm untuk umumnya ya. Untuk saluran kecil ini sampai dengan kecepatannya ya, maaf debitnya itu bisa sampai 6 meter kubik per detik. Jadi lebih besar ya nanti dibandingkan dengan pasangan batu atau pasangan apa tanah. Kemudian dan 10 cm untuk saluran yang lebih besar ya. Jadi ini beton. Kemudian ada lagi beton itu ada juga beton yang bertulang. Ini tebal minimumnya ya 7 cm ya bisa lebih besar ya. Kemudian pasangan semen tanah atau semen tanah yang dipadatkan ini juga bisa lebih besar 10 cm untuk saluran kecil dan 15 cm untuk saluran besar. Ya. Jadi kalau yang saya ulangi lagi yang beton ini 8 cm kalau saluran kecil dengan debit maksimum 6 meter kubik per detik ya, tapi saluran besar itu bisa sampai 10 cm ya tebal dari pasangannya apa tebal minimum beton bertulang 7 cm minimumnya. Kemudian kalau ada campuran dengan semen tanah ya untuk saluran kecil itu 10 cm tapi kalau saluran besar bisa minimum tebalnya 15 cm. Kemudian pasangan tanah diambil 60 cm untuk dasar saluran dan 75 cm untuk talut saluran. Ini berdasarkan kriteria pencanaan tahun 1986 dari PUPR ya. Nah, untuk kecepatan aliran ini seragam ya dan berdasarkan hukum kontinuitas. Ya, ini umum ya.
untuk kecepatan aliran ya dalam saluran. Untuk merencanakan dimensi penampang pada saluran drainase digunakan pendekatan rumus-rumus aliran seragam. Seragam ini mempunyai sifat-sifat dalamnya aliran, luas penampang lintang aliran, kecepatan aliran serta debit selalu tetap pada setiap penampang lintang. Pada aliran seragam, garis energi dan dasar saluran selalu sejajar. Ini prinsip. Ya. Kemudian dimensi saluran direncanakan dengan rumus ini ya. Jadi untuk saluran yang biasa dipakai adalah rumus Manning, Tracy atau sprinkler. Ya. Nanti kita akan pakai rumus Manning ya. Jadi kita bisa pilih ya, Manning, Tracy atau sprinkler. Pada saluran drainase yang terpengaruh oleh pengempangan atau backwater effect, ini perlu diperhitungkan pasang surutnya dengan standar step method. Kemudian rumus kecepatan rata-rata pada perhitungan dimensi penampang saluran menggunakan metode Manning ya tadi ya. Ya mempunyai bentuk yang sangat sederhana. Kenapa dipilih? Karena dia bentuknya sangat sederhana dan luas penggunaannya sebagai rumus aliran seragam dalam perhitungan saluran. Ya. Nah ini rumus Manningnya yang dipakai untuk kecepatan aliran ya. Jadi rumus Manning itu sederhana seperti ini. V sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali akar S. Ya, di mana R adalah namanya jari-jari hidrolis. Ya, sedangkan S adalah kemiringan dasar saluran. Ya, kita sudah pelajari ya bagaimana menghitung kemiringan dasar saluran. Nah, kemudian N ini adalah koefisien kekasaran Manning. Nah, koefisien kekasaran Manning ini ditentukan oleh tipe saluran ya berdasarkan tabel ini ya. Ini ada minimum, ada normal, ada maksimum ya. Ada mungkin lebih bisa dipilih yang di tengah biasanya ya, yang normal. Atau kalau mau lebih besar salurannya nanti bisa pakai yang maksimum. Nah, ini ya. Ya, jadi ini nilai-nilai yang bisa dipakai untuk menentukan kekasaran, maaf, koefisien kekasaran Manning. Nah, kemudian ya setelah kita dapat V, tentu kita akan menentukan Q, yaitu debit ya. Ya. Untuk menentukan debit ya rumusnya sama ya, yaitu kecepatan aliran dikalikan dengan A. Ya, A adalah luas penampang. Nah, eh, karena kita membahas tentang kecepatan dalam saluran, nanti ada istilah itu namanya apa tadi P. Ya, ada A, ada P, ada R. A itu adalah luas penampangnya. Ya, luas penampang kalau katakanlah luas penampangnya bentuknya seperti ini berarti dia segi 4 ya, maka dikali luas penampang ya B dikali H ya. B adalah panjang, H adalah lebarnya. Nah, kemudian ada P. P apa itu? P itu keliling pembasahan yang kena air ya, keliling basah. Kalau kita lihat yang basah ini ya berarti yang basah itu adalah satu di sini, ini dan ini. Artinya apa? Keliling pembasahan itu adalah B ditambah 2 dikali H. Ya. Nah, berikutnya ya, karena untuk menghitung kekasaran Manning kita butuh nilai R. Ya tadi ya, kita butuh nilai jari-jari hidrolis. Nah, untuk menghitung R rumusnya itu adalah A dibagi P. Di mana A tadi luas penampang, P adalah ya keliling basah. Nah, ya, ini harus dipakai. Ya. Nah, cuman nanti ya hati-hati ini mudah ya, karena apa bentuknya persegi panjang. Tapi bagaimana kalau trapesium ya tentu nanti rumus ini A dan P berubah ya, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya tadi saya katakan bagaimana kalau kita punya bentuknya trapesium seperti ini. Ya, maka luas penampang melintang adalah A. Ya, A itu kalau kita lihat di sini rumusnya, ya kalau kita punya bentuk seperti ini dengan kemiringan adalah 1 dibanding M, ya kalau M ini, ya maka rumus dari luas penampangnya adalah ini ya, B dasarnya ya ditambah M dikali H, M kali H ini.
Ya, ini berarti di sini semuanya ini ya. Yang paling panjang di sini dikalikan H, kalikan oleh jadi ini kita pakai rumus persegi panjang sebenarnya ya. Di sini dikali ini untuk mempermudah saja. Ya, cuman nanti yang harus ditentukan ini M. Jadi kalau kita tahu slope kemiringan dari ini, maka kita tahu M-nya. Ya, tahu M-nya, maka kita akan mendapatkan luas penampang. Nah, kemudian untuk P keliling basah itu rumusnya adalah B ya, ditambah 2H dikali akar M kuadrat ditambah 1. Ya, jadi ini untuk keliling basah ya. Ya, jadi ini ya. Nah, di sini nanti untuk kemiringan dinding ini tergantung dari jenis bahan saluran ya. Jadi ini untuk menentukan nilai M nanti ya. Kalau ini kita tahu kemiringan dinding yang di standarkan ya berdasarkan contohnya misalkan lempung ya 1,5. Nah, berarti kita tahu nanti berapa nilai M-nya ya. Ya. Jadi eh, apa kemiringan dinding itu kan 1 dibanding apa ini ya 1/M ya berarti M-nya ya ini ya nanti ya tinggal dibagi aja berarti kalau eh, kemiringan dindingnya itu adalah yang paling gampang ini ya kalau apa kemiringan dindingnya 0,25 katakanlah begini berarti M-nya adalah 1/M sama dengan 0,25 berarti ya M-nya adalah eh ya tinggal dikalikan aja ya. Berarti 1 dibanding 0,25 atau 1 dibagi 0,25 jadi 4. Ya 1/4 berarti misalkan gitu. Ya jadi 4 ya berarti lebar M-nya adalah atau panjang M-nya adalah 4 ya. 1 dibagi M ya sama dengan 0,5 maka M-nya adalah maaf 0,25 maka M-nya adalah 4 itu. Ya, jadi ini untuk nanti penentuan nilai M. Ya, jadi eh, berdasarkan kemiringan dinding. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau penampang saluran jenis yang lain? Nah, ini nanti kita menggunakan namanya penampang saluran terekonomis. Ya, penampang terekonomis ya dimensi saluran yang dapat melewatkan debit maksimum untuk luas penampang basah tertentu. Nah, ini berdasarkan rumus Manning untuk kemiringan dasar dan kekasaran tetap, kecepatan maksimum dicapai jika jari-jari hidrolik R maksimum. Untuk luas penampang tetap, jari-jari hidrolik maksimum jika keliling basah minimum. Nah, ini beberapa rumus persamaan menghitung jari-jari hidrolik dari penampang saluran yang berbeda. Contoh trapesium ya. Jadi nanti ya berdasarkan rumus Manning ya jari-jari hidrolis ya yang maksimumnya nanti adalah setengah H interekonomis ya. Kemudian kalau lingkaran penuh air berarti jari-jari hidroliksnya adalah 0,608 dikali R. Ya, R berarti ini adalah jari-jarinya. Kalau tidak penuh berubah sininya. Kalau segitiga ini ya. Kalau segi empat ya nih ya. Jadi kita trapesium ini mendekati segi empat ya. Kemudian seperti ini ya. Jadi ini rumus yang bisa dipakai untuk menentukan nilai R dari berbagai jenis penampang ya dengan prinsip penampang saluran terekonomis. Kemudian berikutnya yang paling penting juga ya setelah kita menentukan tadi ya dimensinya, kita harus melakukan namanya kontrol kecepatan. Jangan sampai kecepatannya terlalu tinggi sehingga terjadi erosi, terjadi penggerusan saluran. Maka kontrol kecepatan ini sangat penting. Ya, perencanaan dimensi saluran perlu memperhitungkan kecepatan dan tegangan geser atau shear stress ya. Karena namanya air mengalir dalam saluran pasti ada kecepatan dan tegangan geser.
Nah, cuman masalahnya penentuan tegangan geser ini susah ya. Kecepatan yang diterima sebagai faktor yang paling penting dalam pencernaan saluran yang stabil. Maka karena kita sulit menentukan tegangan geser, maka yang dipakai adalah kontrol kecepatan. Ya. Di sini kecepatan maksimum yang diizinkan adalah dipilih sedemikian rupa nanti tidak terjadi gerusan atau scoring pada kondisi kecepatan sama atau lebih kecil dari kecepatan maksimumnya. Kecepatan rata-rata terbesar yang tidak akan menyebabkan erosi pada tubuh saluran. Jadi ini yang dipakai adalah kecepatan maksimum untuk menghindari ini ya. Nah, di sini ada standar dari KP, kriteria perencanaan 03 ini tentang saluran drainase. Kalau salurannya tanah, maka kecepatan maksimum 0,7 batu kali 2 meter, 2 meter per detik, maksudnya 2 beton ini lebih besar lagi. Jadi sesuai dengan jenisnya ya. Bayangkan kalau saluran tanah itu lo sampai 3 ya pasti tanahnya akan tergerus. Maka kecepatan tidak boleh melebihi 0,7. Batu kali tidak boleh melebihi 2,2. Beton tidak boleh melebihi 3. Ya ini yang kita pakai. Oke, nah selain kontrol kecepatan ada juga nanti ya kita akan menentukan kecepatan minimum juga. Kalau ini kecepatan maksimumnya, ada juga kecepatan minimum yang diizinkan. Ya, merupakan kecepatan terendah yang tidak menimbulkan nih sedimentasi. Jadi kalau terlalu besar akan terjadi gerusan, terlalu kecil akan terjadi sedimentasi. Maka kecepatannya itu harus ya memenuhi kriterianya minimum dan maksimum. Nah, di sini untuk kecepatan minimum kalau dari tanah minimal 0,2, kalau dengan pasangan baik pasangan beton maupun tadi semen ya itu 0,6 ya kecepatan minimum. Nah, kita sudah bahas kecepatan, ada lagi nanti istilahnya adalah aliran kritis. Aliran kritis ini adalah kecepatan aliran sama dengan kecepatan gelombang gravitasi dengan amplitudo kecil. Gelombang gravitasi dapat dibangkitkan dengan merubah kedalaman. Nah, nanti ini aliran kritis itu dibagi lagi ada namanya aliran subkritis. Kalau kecepatan aliran kurang dari kecepatan kritis. Kalau sebaliknya kalau superkritis kecepatan alirannya itu lebih besar dari kecepatan kritis. Ya. Jadi ada aliran kritis, subkritis dan superkritis. Nah, bagaimana menentukan aliran itu kritis, subkritis, dan superkritis? Maka akan kita gunakan namanya bilangan Freud. Ya, apa itu bilangan Freud? Bilangan Freud itu adalah nisbah atau perbandingan antara gaya gravitasi dan gaya inersia. Ya, jadi rumusnya nanti seperti ini ya. Bilangan Freud itu sama dengan V dibagi akar GH. Ya. V adalah kecepatan, akar GH adalah eh, perkalian antara percepatan gravitasi dan kedalaman aliran. Ah, disebut aliran kritis atau subkritis tadi ya, berarti kalau dia kurang nilainya kurang dari satu. Kalau aliran kritis itu ya bilangan Freudnya sama dengan satu. Kalau lebih besar dari satu, maka dia sebut superkritis. Ini bahaya. Oleh karena itu nanti ketika kita akan menggunakan kontrol kecepatan ya nilai bilangan Freud-nya itu harus kurang dari maksimum satu. Ya, jadi tidak boleh lebih dari satu. Ya, jadi dia harus di bawah aliran kritis atau alirannya adalah subkritis. Ya, jadi ini yang penting ini. Ya. Nah, kemudian ya biasa ya kalau kita membuat saluran itu harus ada freeboard atau jagaan. Jagaan adalah jarak vertikal dari puncak saluran ke permukaan air pada kondisi rencana ya, cukup untuk menjaga gelombang atau kenaikan muka air yang melimpah ke tepi. Nah, untuk menentukan tinggi jagaan atau freeboardnya ini didasarkan pada debitnya.
Ya, jadi ini tinggi jagaan kalau pasangan, kalau ini ya tanah misalnya ya. Jadi ini untuk jenis pasangan, ini tinggi jagaan yang tanpa pasangan tanah, ya saluran tanah. Nah, sekarang perencanaan dimensinya. Perencanaan dimensi saluran ya menghitung dimensi saluran dengan metode tadi Manning ya. Persamaan Manning dengan sebisa mungkin menyesuaikan slope tanah asli. Jika profil muka tanah asli telah diubah bentuknya, maka perhitungan dimensi saluran diusahakan mengikuti elevasi tanah rencana. Pengecekan kecepatan dan bilangan front aliran pada setiap saluran. Jadi setiap saluran nanti ya, Anda cek kecepatan dan bilangan floatnya. Ya, nggak boleh melebihi dari yang direncanakan atau di apa kriterianya. Ya, misalnya bilangan float nggak boleh lebih dari satu. Kecepatan tadi berdasarkan dari jenis salurannya. Ya. Jika kecepatan rencana lebih kecil dari kecepatan izin minimum, alternatif yang bisa dilakukan. Ini kalau ya, ya dia kalau lebih kecil bahaya tadi kan, ya terjadi apa namanya sedimentasi, maka penggalian di bagian hilir dilakukan untuk memperbesar selub sehingga kecepatan akan meningkat. Atau pengubahan bahan, ya pengubahan bahan saluran dengan bahan yang lebih kasar. Ya. Tapi sebaliknya, apabila melebihi kecepatan rencana, maka ya dari kecepatan izin maksimum, maka apa yang kita lakukan? Pembangunan bangunan terjun di tengah saluran. Ini untuk memperlambat apa saluran ya, untuk mengurangi slope. Ya, ada bangunan terjun di tengah-tengah saluran. Atau pembangunan bangunan terjun di ujung saluran untuk mengurangi slope. Jadi intinya kita memperlambat kecepatan. Dalam kondisi ini, bila bak kontrol diperlukan untuk penyamaan muka air di simpul-simpul saluran ya, biasanya dipasang bak kontrol. Nah, ini cara untuk mempercepat atau memperlambat kecepatan aliran ya. Oke, nah sekarang perencanaan dimensi ya, dimensi saluran ya. Jadi nanti kan kita biasanya main ada node-node ya, ada node-node seperti ini. Di akhir perencanaan, elevasi muka air rencana telah berada pada posisi yang cukup rendah dari muka tanah asli dengan meninjau potongan memanjang jalan, tanah asli, dan saluran rencana secara bersama-sama. Bila diperoleh saluran dengan kapasitas dan dimensi yang kecil, dimensi saluran dapat diperbesar sampai ukuran memungkinkan konstruksi dilakukan. Dalam perencanaan dimensi saluran dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran saluran menjadi nilai lebih wajar dan mudah untuk dilaksanakan di lapangan. Contoh misalnya dalam hitungan kita menentukan ketemu angka 0,28, maka dibulatkan menjadi 0,3. Ya. Contoh perencanaan dimensi untuk saluran persegi, ya ingat ini salurannya persegi, yang gampang dulu ya. Dengan bahan batu bata di plester pada suatu blok permukiman di mana penggunaan slop alami dapat memenuhi kecepatan dan bilangan Frog. Nah, ini contohnya ya, ini contoh untuk jenis salurannya persegi ya yang mudah ya. Nanti mungkin bisa kita ubah dengan bentuknya trapesium misalnya ya. Nah, ini contohnya gini. Katakanlah kita punya nanti desainnya ya, Anda kan sudah punya layout jaringan irigasinya, jaringan drainasenya maaf. Anda punya node-node. Contoh misalnya di sini ada node 41 ke 42. Berarti saluran 4142. Di sini debit rencananya adalah 0,01222 meter kubik per detik. Ya, ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, kemudian di sini elevasi muka tanah aslinya adalah di sini 61,12, yang di sini 61,03 ya. Berarti kita bisa menentukan slope karena ada perbedaan elevasi. Kemudian panjang salurannya di sini adalah 18 meter. Maka kita dapatkan nilai slope-nya sekian. Kemudian kekasaran maningnya tadi ya, koefisiennya sekian. Nah, di sini kita akan coba nilai dasar salurannya, lebar dasar salurannya adalah 0,2. Nah, jadi ini memang harus coba dulu. Ya, kita tentukan 0,2. Boleh nggak 0,1? Boleh. Boleh nggak 0,3 juga boleh. Ya, kita tentukan dulu 0,2. Nah, di sini ya karena bentuknya persegi,
Maka kita akan menentukan ya hak yang terekonomis. Ya, hanya adalah B dibagi 2. Maka ketemu 0,1 meter. Ya, nah bentuknya persegi maka kita bisa menentukan apa keliling basah P ya, kemudian menentukan luas penampang, kemudian menentukan jari hidrolis. Dari PAR ini kita tentukan kecepatan aliran ya berdasarkan rumus Manning ya, maka kita dapatkan nilainya 0,6 meter per detik. Ingat ini apakah memenuhi ya, ingat ini tadi bentuknya apa dia? Ya, saluran bahannya batu di plester ya. Ya, kalau bahan batu tadi maksimal 2 ya, 2 meter per detik kecepatannya dengan kecepatan minimum 0,6. Artinya apa? Masih memenuhi. Maka disebutnya oke ya. Kecepatannya oke, kemudian kita tentukan debitnya ya, debit V kali A ya, ternyata ketemu debitnya ini ya 0,0128 ya, masih masih oke ya dia ya. Ya, jadi nilainya masih bisa nih ya, tadi ya kita punya debit maksimum ternyata masih oke. Kemudian bilangan fraud ya tidak boleh lebih dari 1. Kita tentukan nilainya ya dengan rumus ini ternyata dapat 0,64 tar. Jadi artinya dia ya kurang dari 1, masih aliran subkritis, masih aman. Jadi kita bisa pakai dasar saluran lebarnya 0,2. Gitu caranya ya. Kemudian ini saluran lagi, contoh lagi ya. 42 ke 68. Berarti di sini ya. 42 ke 68 larinya ke sini. Ya. Dengan cara yang sama kita hitung ya. Ya, kita hitung kecepatannya ya. Ternyata kecepatannya dapatnya 0,59 ya. Dia lebih kecil dari 0,6. Berarti dia tidak oke. Ya. Kalau tidak oke kita besarin ya. Kita besarin dan kita gali titik 68 menjadi 60,63. Kita eh, gali ya elevasinya ya, ya supaya apa? Supaya apa namanya slope-nya itu bertambah ya, supaya slope-nya bertambah ya. Ya menjadi 60,63 ya, dari 60,86 digali lagi jadi 60,63 ya, maka slope-nya bertambah dan B-nya kita besarin ya, tadinya awalnya kan 0,45 ya. Nah, kita tentukan HPA ya ini ya. Maka dapat R jadi tulis sekian. Nah, maka kita hitung ketemu 0,7. Artinya lebih besar 0,6 dia aman ya. Kemudian ditentukan lagi tadi bilangan fraud dan debitnya ya, cek lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang nah ini kinya debitnya masih aman, fraudnya juga aman. Artinya apa? Artinya titik 68 perlu digali ya 17,8 cm. Ya. Jadi ini penggaliannya ya. Ya, jadi ini caranya. Nah, berikutnya kemudian titik 4142 awal. Berdiri berubah lagi ya. Kenapa berubah? Karena ya ada perubahan di apa penggalian ya terhadap titik 68 ya. Ya, jadi ini penggaliannya ya. Ini selisih dikalikan ini adalah panjang ya. Nah, langkah selanjutnya adalah merencanakan tinggi muka air dari saluran. Ini agak potong ya. Sehingga sebisa mungkin muka air ditempatkan 10 cm di bawah muka tanah. Ya, posisi elevasi muka air, muka saluran dan dasar saluran terhadap tanah asli sebagai berikut. Ya, ini 4142 tadi ya. Ini aslinya kan. Dasar salurannya ini ya, karena ada pengurangan tadi ya 10 cm.
ya, ya. Dan ini yang freeboardnya jagaannya 0,2 tambah berarti yang ini ya. Jadi ini elevasi di atas aluran ini di atasnya dia nambah, di bawahnya dia dikurangi ya dasarnya 0,1 atau 10 senti. Nah ini. Nah, itu ya. Nah, maka titik akhirnya nanti dari titik muka asli, muka air dan dasar saluran, maka akan kita koreksi seperti ini ya. Kemudian titik ini juga yang 42468 juga kita rubah dengan cara yang sama ya, akan didapatkan nilai ini ya. Ada nilai elevasi muka tanah asli, nilai elevasi muka air, elevasi jasa saluran dan elevasi atas saluran. Ya dengan kedalaman galiannya ini ya. Ya, ini ya selisihnya tadi ya. Ini selisih slope-nya dikali panjang salurannya. Ya, kayak seperti ini. Ya, jadi ini untuk menentukan kecepatan yang memenuhi ya dan juga debitnya ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, nanti ini dibuat garis seperti ini ya. Ini misalnya ada titik apa poin-poinnya ya. Kemudian dibuat masing-masing ada elevasinya ya. Ini contohnya ini ya, 41, 42, 48 sebagai contohnya seperti ini. Ya, nah, ini bisa diperbesar ya, nanti Anda buat seperti ini juga ya. Ya, sebesar. Nah, ini agak pecah ya. Jadi menentukan memastikan aliran itu sesuai. Ya, itu. Ya. Nah, ini kemudian ini ada saluran 68, 69. Saluran ini berarti terusannya ya. Maaf, saya mundur dulu. Nah, ini ya, ini setelah dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Ya, 68, 95. Mana tadi? Ya, 6895. Tapi sebelumnya dia nanti 6895 itu akan mendapatkan tambahan itu ya. Eh sebelumnya ya, sebelum kita menghitung 6869 kita hitung dulu 6768 ya. Ya, jika ternyata muka saluran nanti akan menunjukkan hasil yang berbeda dari 4246 maka digunakan elevasi yang tertinggi. Ya, ingat di sini ya. Jadi satu titik aja ini lumayan ya hitungannya ya. Ini ya. Jadi airnya itu begini dari sini, ini ke sini. Nah, di sini ke sini. Nah, kalau 4268 ini beda dengan 667 dan 68, maka gunakan elevasi yang tertinggi. Baru kita akan menghitung 68 ke 95. Itu. Dan seterusnya ya. Jadi cara menentukannya ya. Jadi ini ya, namun demikian untuk semua titik perlu dilakukan pengecekan ya untuk memastikan tadi ya kecepatannya oke, debitnya oke, bilangan fraudnya oke. Ya, jadi itu yang penting ya. Oke, nah ini berikutnya adalah latihan ya. Sebelum latihan ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bentuk saluran apa saja yang dapat digunakan untuk saluran drainase. Jelaskan alasan pemilihan masing-masing bentuk tersebut. Ya. Jadi nanti kan Anda akan menentukan nih, mau pakai misalnya persegi, mau pakai trapesium, pakai setengah lingkaran dan seterusnya. Kemudian bahannya apa saja, mau tanah, ya, pasangan dan seterusnya ya. Silahkan alasannya apa. Kemudian suatu jenis permukaan sebagaimana gambar dengan data-data lokasi sebagai berikut. Jika curah hujan rencananya 105 untuk periode ulang 5 tahun. Nah, misalnya ya. Misalnya ini contoh aja ya. Di sini kita lihat ya apa curah hujan rencana 105 ya. Ini yang di sini ya. Ini ya. Ini cara menghitung yang sederhana ya. Hitung besaran debit yang diterima setiap saluran. Rencanakan dimensi 1, 2 jika lebar saluran 2 kali kedalaman saluran. Nah, ya ini sangat latihan ya. Kemudian sebuah saluran dengan pada suatu kawasan permukiman ya. Jika besarnya curah hujannya 205 ya. Ini untuk periode ulang 10 tahun. Kecepatannya izinnya adalah 1,2. Nah, datanya seperti ini ya. Ya, misalnya ini ya. Ini ada gambarnya ya, kita lihat.
Nah, ini ya, ini yang pertanyaan nomor dua tadi. Ya, jadi ini ya ini contoh-contoh latihan. Jadi ini ya ini sebagai clue sebenarnya. Ya, nanti misalnya untuk ya apa UTS misalnya, nanti kita akan buat seperti ini. Ya, jadi menentukannya berdasarkan apa kasus-kasus sederhana seperti ini. Ya, misalnya ya. Nah, ya. Nah, hitunglah besarnya debit saluran pada masing-masing saluran. Hitung kedalaman saluran satu jika saluran berbentuk trapesium. Nah, ini ya perbandingan ini 1:2 ini ya, talutnya ya, talut ya seperti ini ya, 1:M tadi ya, 1:M ya berarti 1:2. Nah, itu ya, ya ini contohnya. Nah, seperti ini ya, ya. Rencanakan dimensi saluran drainase pada jaringan dengan layout sebagai berikut. Nah, ini kalau atas ada begini ya. Nah, dengan ini panjangnya seperti ini. Nah, ini tingginya seperti ini nanti. Ya, ini apa maaf bukan tinggi apa panjang yang untuk sini ya. Nah, ini panjang di sini, ini panjang yang di sini. Ya, nah, bentuknya seperti ini. Ya, berapa dimensi dari titik node ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya ya. Jadi ini ya seperti ini. Ya. Nah, untuk tugasnya ya, kalau ini latihan ya, sebenarnya latihannya sebenarnya bisa latihan mandiri ya karena masih ada waktu. Anda bisa jawab ini. Jadi ini ini contoh misalnya kalau nanti UTS bisa kayak seperti ini ya ujiannya ya. Itu. Nah, kemudian untuk tugasnya, Anda kan kemarin sudah punya layout, sudah punya node-nodenya untuk saluran drainase dari peta yang Anda buat. Nah, sekarang tugasnya yang melengkapi peta tersebut dengan membuat tabel dimensi saluran drainasenya. Ya, ini hampir sama sebenarnya kemarin sudah ada beberapa yang bisa digunakan dari kemarin, tapi yang paling penting di sini ada menentukan dimensi salurannya. Ya, ini dimensinya di sini ya. Bentuknya seperti ini nanti ya. Nah, nanti mana Y, mana C, mana F. Nah, kemudian ini dimensinya ya, termasuk nanti slope-nya. Nah, berikutnya penentuan elevasi dasar saluran dan muka air ya, saluran drainase perkotaan. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan ini ya, nilai-nilainya ya, elevasi tanah, elevasi dasar saluran, dan elevasi muka air. Ya, nanti Anda tentukan dari saluran satu ke dua ya, saluran apa dari dan ke gitu ya. Jadi kan Anda sudah punya node-node nanti tinggal dimasukkan. Ya ini nilai yang sebelumnya di sini. Ya baru menentukan slope-nya, elevasi tanah, elevasi dasar saluran dan elevasi muka air. Jadi ini caranya seperti contoh yang diberikan sebelumnya ya. Contoh ini ya, contohnya ini saya ulang lagi. Nah ini contohnya. Ya, jadi ini contoh perhitungan dimensi saluran termasuk penentuan elevasi muka air maupun muka air tanah, muka tanah. Oke, nah ini penjelasannya untuk masing-masing apa kolom yang di sini nanti. Ini penjelasannya ada di sini. Ya, ya ini penjelasan dari masing-masing contoh misalnya ya Y adalah kedalaman aliran depth of flow Y. Nah, ini definisinya. Kemudian A adalah luas penampang atau luas basah. P adalah keliling basah. R adalah jari-jari hidrolik. T adalah lebar puncak. Ya, kemudian H adalah kedalaman hidrolik. Ya, kemudian ada Z adalah faktor penampang. Nah, ini ya, rumusnya ini. Ya, kemudian eh, ada tinggi jagaan atau freeboard. Ya, ya. Kemudian untuk estimasi freeboard atau freeboard di sini singkatnya F ya. Kemudian Z itu untuk perhitungan aliran kritis ya tadi yang rumus untuk menentukan ini ya. Tapi kita menggunakan ini ya. Ya. Jadi ini untuk menghitung ini ya tadi ya. Y, C, F, H, W, P, R, T, H sama Z. Ini ya. Nah, kemudian untuk menentukan elevasi tanah, elevasi dasar saluran dan elevasi muka air berdasarkan contoh sebelumnya. Nah, ini contoh perhitungan peletakan saluran. Ya, misalnya tinggi muka air
Y 0,576, kedalamannya 0,87, panjang segmennya 308 meter. Elevasi tanah ya diketahui, elevasi tanah awal itu disebut US, elevasi tanah akhir adalah DS, ini nilainya ya. Kemudian elevasi dasar saluran atau EDS, ya rumusnya ini ya, US dikurangi H, ya ya, hanya tadi sudah diketahui ya ini, ya ketemu ini. Karena kemiringan tanah dan kemiringan pipa sama, maka EDS sama dengan ini rumusnya ya, ya. Kemudian ya karena pada titik 2 mengalami penambahan kedalaman H, ada H ini ya, pada jalur 23 ya, maka EDS akhir ya ya ini adalah H 23 dikurangi H 12 ya, maka didapatkan nilai ini. Dengan demikian EDS 12 akhir akan sama dengan EDS 23 awal. Supaya ketemu titiknya. Ya, jadi artinya Pak, EDS 12 akan menjadi EDS maaf, EDS 12 akhir akan menjadi EDS 23 awal. Ini cara menentukan EDS ya. Yang untuk menentukan ini lebih detail lagi untuk menentukan ini ya nanti ya. Oke, ini juga sama slope-nya sudah tahu lah tadi ya. Kemudian kita menentukan EMA, elevasi muka air ya. EMA awal adalah EDS awal atau S tambah Y. Y tadi sudah tahu ya. Ini Y-nya ya. Nah, ini ya. EMA akhir atau EDS itu adalah EDS akhir atau DS tadi tambah Y. Karena pada titik 2 mengalami penambahan kedalaman H, maka seharusnya EMA akhir jalur 12 sama dengan EMA akhir atau DS ini ya. Ini ya awalnya ditambah pengurangan dari Y23 dikurangi Y12 ya. Nah, ini tadi yang diketahui baru Y12 ya. Nanti Y23 ini berarti perhitungan selanjutnya ketemu ini. Dengan demikian EMA 12 akhir akan menjadi EMA 23 awal. Ya, jadi ketemu gitu. Titik berikutnya itu ketemu. Nah, gitu. Karena sama. Ini menunjukkan EMA. Nah, nanti kemudian Anda buat tabel seperti ini. Ya, tadi penentuan EDS dan EMA-nya seperti contoh yang diberikan. Ya, kalau ini elevasi tanahnya, ini adalah slope-nya, sebenarnya. Jadi ini untuk penentukan profil saluran. Selesai ya. Jadi sudah sangat jelas saya kira nanti yang Anda lakukan ya, saya ulangi lagi. Anda melengkapi tugas dengan menjawab melengkapi tabel ini dan ini ada dua tabel ya dari peta yang Anda buat masing-masing. Contoh perhitungannya sudah diberikan di dalam penjelasan tadi. Nah, untuk pemanasan Anda coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk latihan. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya secara online ya, secara apa video lecture ini ya, mudah-mudahan bisa difahami dan yang lebih penting adalah dikerjakan ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.